dari setiap hal basah yang keluar dari salah satu dua jalan, yaitu jalan depan dan jalan belakang. Artinya beliau musannif menjelaskan bahwa kita ini wajib istinja kalau ada satu kotoran yang keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Kan semua paham ini ya. Kalau yang keluar rotbin basah artinya mengotori, wajib istinja. Cuman seandainya yang keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang sesuatu yang tidak mengotori, walaupun itu normal seperti angin keluar kan, wajib istinja. Atau sesuatu yang langka keluar seperti batu yang bulat yang halus keluar, gak ada tersisa kotoran sama sekali, ini gimana? Gak wajib istinja, karena istinja itu wajibnya ya membersihkan kotoran. Kalau di tempat keluar itu tadi gak ada kotoran, gak ada bekasnya kotoran, tidak wajib istinja, cuman ini jarang ya. Bil ma'i au bil hajari, wajib istinja itu dengan air, ini adalah asal. Au bil hajari atau dengan batu. Nanti akan dibahas, batu yang dimaksud bukan cuma batu. Jadi alat istinja itu dua. Pertama bisa pakai air, bisa pakai batu. Bisa pakai batu, terserah. Ya. Batu atau air bebas, dua-duanya sah. Au jamidin tahirin qali'in ghaira muhtaramin. Atau artinya nih, atau ini penjelasan bagi batu. Batu yang dimaksud adalah setiap benda padat, tahir yang suci, qali'in yang bisa mengangkat najis, kalau dia diusap itu najis bisa terangkat, artinya kotoran bisa hilang, ghairi muhtaramin, bukan benda yang dimuliakan. Jadi bersuci itu menghilangkan najis itu pakai air bisa, paling mudah dan paling bagus ini. Disiram, tinggal disiram aja sampai bersih, selesai. Kalau pakai batu, harus batu ataupun benda padat lain yang suci, harus suci dulu. Gak boleh kotoran yang menggumpal menjadi keras lalu dipakai, nggak bisa. Ataupun pakai batu tapi batunya udah kena najis, namanya mutanajis, nggak bisa. Harus benda yang suci, yang tidak ada najisnya. Nggak boleh benda najis ataupun benda yang terkena najis. Qali'in, yang ketiga qali'. Qali' itu kalau diusap dia bisa mengangkat najis. Ada yang digosokkan, memang bendanya padat tapi kalau digosokkan ibarat kata ya, najis kita itu kalau diusap ditarik pakai itu nggak bisa. Contohnya apa? Benda padat tapi yang licin, kaca, ya, batu jamrud dibuat istinja, nggak terangkat najisnya karena dia licin. Nah, ini nggak bisa. Atau bukan licin tapi dia walaupun padat rohwa gampang hancur, ya, gampang hancur seperti tanah yang memadatkan keras. Kalau digosok hancur dia. Jadi bukannya ngangkat najis malah dianya yang hancur. Nah yang seperti ini tidak sah. Ghaira muhtaram, bukan mulia. Kalau yang muhtaram nggak boleh dipakai buat istinja. Tidak boleh dipakai buat istinja. Makanan istinja nggak dipakai buat istinja, haram, dosa. Walaupun pian tidak mau memakan itu, ini saya nggak mau makan kok, tetap tidak boleh karena itu sesuatu yang muhtaram. Ya, dan semua sudah tahu ya. Nah, omat umun lana, makanan manusia ataupun makanan makanan hewan ataupun juga makanannya jin, misal seperti tulang dijelaskan, nggak boleh dipakai buat istinja. Makanan manusia, makanan hewan, makanan jin nggak boleh dipakai buat istinja. Makanannya jin itu tulang dan kotoran hewan.
Jadi jangan sampai banyak kotoran, jangan banyak kotoran di rumah. Karena tulang, kotoran itu disenangi. Memang makanannya mereka. Kalau jin muslim makanannya tulang yang dari hewan yang disembelih dan kotorannya hewan ternak. Ya, memang jin begitu ya makanannya mereka. Kalau hewan ternak. Kalau jinnya muslim seperti itu. Nah, ini 4 ini adalah gambarannya batu yang dipakai buat istinja. Jadi artinya bukan batu, setiap benda padat apa aja bisa buat istinja. Yang paling modern sekarang adalah tisu. Dan bisa pakai di mana-mana tisu buat istinja. Menggunakan tisu untuk istinja. Itu paling paling nyaman dan paling bersih sebetulnya. Paling bersih, lebih bersih jauh daripada batu yang kita tahu. Konvensional batu biasa itu enggak sebersih tisu. Yang penting diingat harus kering ya, enggak boleh basah. Tisunya harus kering, tidak boleh basah. Wa yusannul jam'u bainahuma walau bijamidin mutanajjisin duna thalathi masahatin. Dan sunnah menggabung antara benda padat dan air. Jadi istinja itu paling bagus 2 cara. Pertama pakai benda padat, habis itu baru pakai air. Jelas ya? Cuman garis bawahi. Kalau pian istinja mau gabung air dan batu, pertama wajib mendahulukan batu. Wajib mendahulukan batu istinja atau benda padat. Karena kalau air dulu udah batu nggak boleh dipakai lagi, nggak sah, nggak ada gunanya. Kedua, kalau memakai batu istinja, memakai tisu misal sekarang, itu syarat-syarat nggak perlu dikerjakan semua syarat-syaratnya batu. Nanti akan dijelaskan di depan. Cukup sekali usap selesai, walaupun kada bersih nggak apa-apa karena mau pakai air. Nggak harus 3 usapan. Batunya mau batu yang kada suci nggak apa-apa juga. Kan tadi syaratnya batunya harus suci. Itu kalau batu seorangan. Tapi kalau habis batu mau air, batunya nggak suci juga nggak apa-apa. Kan habis ini disiram pakai air. Makanya musannif mengatakan walau bijamidin mutanajjisin. Walaupun dengan benda padat yang najis. Nggak apa-apa. Duna thalathi masahat yang kurang dari 3 usapan. Padahal nggak boleh istinja pakai batu yang najis kada boleh. Harus 3 usapan minimal. Tapi karena mau pakai air, jadi gak ada apa-apa. Nah, bagusnya sih sebetulnya di WC itu sediakan tisu gulung. Pertama istinja pakai tisu 1 kali aja, asal membersihkan tempat terbuang. Habis itu siram pakai air. Ini menggabung antara dua alat istinja dan ini yang paling afdol dan ini yang sunnah. Jadi tertibnya batu dulu baru air. Kalau pian mau ngejar sunnah, pahala yang banyak, kerjakan ini. Orang muslim berusaha sebanyak mungkin mengejar pahala. Fa in iktasara ala ahadihima fal ma'u afdal. Kalau hanya memakai salah satunya, maka air afdal. Jelas semua ya, air afdal. Kenapa? Paling bersihnya air. Kalau batu itu walaupun najis terangkat tapi masih ada athar, bekasnya najis, bekasnya nggak hilang. Kalau air najis dan bekasnya terangkat total. Untuk air semua sudah tahu caranya. Karena kita tiap hari istinja, siram, bersihkan. Itu perhatikan. Cukup 1 kali, asal bersih. Ya, kalau air pokoknya disiram yang penting bersih, nggak ada hitungan jumlahnya. 1, 2, 3 dan seterusnya, tidak apa-apa. Yang penting siramannya membersihkan. Dan perlu diperhatikan, air bekas istinja itu yang kita buat siram, kalau airnya berubah, campur sama kotoran, airnya menjadi najis. Ini garis bawah ini yang sering perlu diperhatikan. Air bekas istinja kan disiram kan airnya nyampur sama najis tadi, sisa-sisa itu. Itu airnya kan jatuh, itu airnya najis kalau dia berubah. Dan biasanya pasti berubah. Terutama pada siraman awal, siraman kedua itu biasanya berubah airnya. Ini hati-hati, jangan sampai kena badan. Yang WC jongkok, jangan perhatian kalau istinja di atas kloset, siram dulu klosetnya dari kotoran. Makanya
disunnahkan, nanti di depan juga akan dijelaskan, jangan istinja di atas tempat najis keluar. Jangan istinja di atas tempat najis keluar. Kalau pian istinja di situ, airnya kena najis yang sudah jatuh dan kena badan kita, menyebar kemana-mana. Kecuali mungkin sudah di flush dulu, ya istinjanya najisnya sudah keluar, mungkin di WC sudah disiram dulu, mau istinja di situ nggak ada masalah karena udah nggak ada najis. Ini yang perlu diperhatikan ya, air yang bercampur sama najis yang kena badan kita, jangan sampai nyiprat. Kalaupun nyiprat ya enak, harus disiram, dibersihkan itu kakinya. Soalnya kalau ada najis di kaki ataupun air bekas istinja yang berubah menempel di kaki kita, akhirnya najislah kaki. Wudu kalau nggak dibersihkan pas wudu nggak sah wudunya, kena bajunya najis, sholatnya tidak sah. Intinya harus hati-hati lah dari cipratan tersebut. Cuman jangan was-was juga, jangan terlalu was-was. Nah, air gampang begitu. Nah, sekarang masuk kepada syaratnya batu. Kalau mau istinja pakai batu, syaratnya apa aja? Pakai batu, seperti yang saya bilang ya, ini biasanya kepake kalau sekarang darurat aja. Darurat saja sekarang. Nggak ada, hampir tidak ada di daerah kita ini orang yang istinja pakai batu. Ya kecuali darurat tadi. Wasyartul hajar, dan syarat istinja pakai batu. Alla yajifan najasu, najisnya nggak boleh mengering. Kalau najisnya kering nggak bisa istinja pakai batu. Kenapa? Karena benda yang kering nggak bisa diangkat dengan benda kering. Ini contoh Pak. Sampean ambil lumpur, kenakan tangan sampean, terus lumpurnya biarkan kering. Bisa nggak sampean gosok pakai tisu? Ini tisu udah lebih bagus dari batu. Ada lumpur kering kena tangan sampean, pian ambil pakai tisu gini. Bersih nggak? Nggak bisa. Sulit. Kalau masih basah, diusap bersih. Ya, kalau masih basah diusap bersih. Tapi kalau udah ngering nempel. Makanya syaratnya tidak boleh kering. Waktu istinja ya, ini istinja. Wala yantaqila, dan enggak boleh berpindah najisnya. Tidak boleh berpindah. Kalau berpindah dari tempat keluar najis ya, tempat keluar najis artinya dari lubang keluarnya najis, pindah ke tempat lain, tidak bisa istinja. Kenapa? Itu babnya sudah bukan bab istinja, karena udah berubah. Istinja itu yang dimaksudkan membersihkan dari tempat keluarnya najis. Kalau udah ke lain, nggak bisa lagi pakai batu, harus pakai air disiramnya. Wala yatra'a alaihi najisun akhar, tidak boleh, ini walaupun jarang terjadi, cuman dibahas sama ulama. Nggak boleh kena najis yang lain. Artinya tempat keluar najis tersebut, alat buang airnya itu tadi, ya tidak boleh terkena najis lain. Kayak contoh misal buang di kloset, air dari kloset naik ke atas misal. Terkena tempat dia beristinja, alat yang digunakan untuk buang air. Kena itu, cipratan dari air najis. Nggak boleh. Pokoknya kena najis yang lain nggak boleh. Kalau udah kena najis yang lain, istinjanya harus pakai air. Kada bisa istinja pakai batu. Nah ini jarang ya. Mana ada orang istinja terus kena najis yang lain. Nah. Wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Tidak boleh najis yang keluar ini melewati safhah. Sofha itu lipatan bagian belakang, yang terlipat, yang tertutup kalau kita berdiri. Itu namanya sofha, bagian belakang, kan ketika jongkok terbuka. Kalau kita berdiri tertutup, daging kanan dan daging kiri menempel. Itu nggak boleh, melewati najisnya itu keluar, nggak boleh lewat dari itu. Walaupun kan biasa najis kalau keluar kan bukan loncat, tapi ngerembes ya kanan kiri gitu ya. Sama seperti hasyafa, kemaluan depan, ini buat laki-laki. Nggak boleh keluar dari kemaluan
bagian khusus, bagian atas dari kemaluan depan itu laki-laki nggak boleh keluar dari situ. Kalau dia keluar kan otomatis dari lubang tuh mungkin ada geser ke kanan ke kiri sedikit, itu nggak ada masalah. Tapi nggak boleh keluar dari bagian atas kemaluan depan. Kenapa? Kalau sudah ke situ nggak boleh pakai batu lagi. Bukan berarti sampean WC-nya dijaga-jaga, bukan. Normal aja. Cuma kalau keluar dari situ kita nggak boleh lagi pakai batu, wajib disiram pakai air. Maksudnya itu aja. Kalau buang hajatnya bebas-bebas aja. Permasalahannya tadi nggak bisa pakai batu. Beb, saya mau pakai batu tapi campur air juga. Oh, nggak ada masalah kalau ini. Bebas aja ya. Ini nggak ada syarat-syarat, ini nggak ada semua. Oke. Jadi tidak boleh. Ini memang syarat ini. Paham lah yang ini. Kadang-kadang nggak apa-apa ya, bahasanya agak sedikit, kita cuma untuk menjelaskan. Jangan keluar dari bagian yang tertutup, sofha. Jangan melewati sofha. Sofha itu bagian yang tertutup ketika kita berdiri dari kemaluan belakang. Hasyafa itu alat kelamin khusus untuk laki-laki, ya, bagian atas dari laki-laki. Jadi nggak boleh keluar dari bagian atas tersebut. Jadi jangan sampai menetes mengalir. Jadi dari lubang keluarnya mengalir sampai keluar dari bagian itu dilarang. Kalau keluar wajib pakai air, sudah nggak bisa pakai batu. Wala yusibahu ma'un, nggak boleh kena air. Kalau udah kena air udah jelas harus pakai air. Kayak tadi saya contohkan kan kecipratan dari kloset, ataupun kena air suci. Kalau kloset tadi najis gambarannya, kena air suci nggak boleh. Makanya pakai tisu basah misal, biar bersih. Yang tisu basah bersih kan? Lebih bersih dari ini sebetulnya. Kalau buat ngusap. Tapi najisnya malah menyebar karena air itu basah itu menyebarkan najis. Jadi kalau pakai tisu basah gimana, sekali usap, udah lanjutnya pakai air, nggak boleh lagi pakai benda padat. Wa yakunu bi thalathi masahatin, dan istinja pakai batu itu harus tiga kali sapuan, harus 3 kali gosokan. 1, 2, 3, itu minimal. Sampai usap 1 kali bersih harus 3, 2 kali bersih tambahi 3, 3 kali bersih baru sah, cukup. Kalau air kan sekali siram aja bersih cukup udah. Bisa punyanya gayungnya besar, sekali siram 1 bersih udah cukup. Walaupun misal sekali siram pakai 1 gelas kecil misal, sedikit aja disiram bersih. Kalau malam depan kita disiram, sekali siram sedikit langsung bersih. Bagaimana? Udah sah. Gak ada batasan harus sekian, gak ada kalau air. Tapi kalau batu wajib 3 usapan. Wajib 3 usapan. 1, usap yang kedua harus pakai bagian lain yang suci. Misal contoh ya, usap pertama pakai bagian sini, usap kedua pakai baliknya, usap ketiga pakai baliknya lagi misal. Jadi wajib 3 usapan dan setiap usapan pakai bagian yang suci. Atau misal contoh pakai batu, misal ini batu. Usapan pertama pakai atas, usapan kedua pakai samping, usapan ketiga pakai bawah. Kan terpisah-pisah, nggak apa-apa. Kalau usapan 1 pakai atas, usapan 2 pakai atas, nggak bersih-bersih nanti. Jadi nggak boleh ini kayak gini. Wajib pakai 3 usapan. Artinya mau pakai 3 batu boleh, atau 1 batu yang memiliki 3 sisi bisa dibuat ngusap semua, boleh juga. Nggak boleh kurang dari itu. Seandainya 3 usapan belum suci, wajib nambah yang keempat. Wajib menambah yang keempat. Fa in lam yanqa wajabal inqa. Kalau sudah 3 belum suci, wajib inqa, ditambahi 1 lagi biar suci 4. Diusap yang keempat suci, sudah suci selesai, disunnahkan wa yusannul itar, sunnahkan tambah yang kelima. Saya ulangi, 1 kali suci belum, 2 kali suci belum, 3 kali sudah suci bersih sah, 3 kali belum bersih wajib nambah yang keempat, usapan yang keempat maksudnya. 3 kali masih ada kotoran, tambahi sekali lagi. 4, setelah 4 suci gimana? Sah, cukup. Tapi disunnahkan bagusnya tambahi 1 usapan lagi. Jadi kalau ngusap disunnahkan
ganjil. Setelah 4 suci dianjurkan sunnah 5. Sucinya pas di 6 Beb, tambahi 7. Ya, pokoknya diganjilkan jumlahnya lebih afdal. Tidak wajib ganjil ya, tapi sunnah. Wasti'abul mahalli bil hajar. Dan disunnahkan meratakan seluruh tempat keluar istinja tadi sekali usap yang rata. Ketika mengusap pakai batu, 1 kali usap disuruh usap yang rata. Ini sunnah, jangan becicil ya, jangan becicil. Disuruh yang rata. Jadi bersihnya total. Usapan kedua bukan ngambil najis lagi, tapi sudah membersihkan. Sunnah itu meratakan. Wal istinja bil yasar, dan disunnahkan juga istinja pakai batu. Ini saya garis bawahi tadi ya. Di terjemahan itu diartikan apa? Wasti'abul mahalli bil hajar. Dan ada pakai disunnahkan tidak? Setelah disunnahkan witir, ya, disunnahkan witir dan gitu ya. Iya. Saya terjemahannya nggak bawa. Bahasanya gimana? Biar nggak salah paham. Hah? Dari tengah. Bukan sebelumnya itu wal i'timad alal usul, bukan itu sebelum. Kembali tadi. Dan disunnahkan witir, ganjil. Setelah itu apa? Hah? Dan mengusap. Nah, setelah witir pakai dan. Bahasanya loh. Disunnahkan ganjil, terus dan. Pakai dan. Nah, ya. Ini di garis bawah ya. Ini khilaf ulama. Disunnahkan witir dan menggosok, bukan dengan seluruh batu, menggosok tempat keluar najis, seluruh tempat najis dengan batu, bukan dengan seluruh batu ya. Ya, menggosok tempat najis rata semuanya dengan satu batu. Itu kan di musonif di sini gambarannya kan sunnah. Berarti ini saya kasih gambaran. Kalau ini contoh ini najisnya segini, misal ya. Usapan pertama 1 bagian kanan, usapan kedua bagian kiri, usapan ketiga bagian tengah. Bersih. Gimana hukumnya? Sah, ya kan? Karena 1 kali usap rata itu hukumnya sunnah menurut ini. Nah ini omongnya Syaikhain. Jadi 1 kali usap, misal kayak gitu separuh, usapan kedua separuh, usapan ketiga separuhnya lagi misal, atau usapan ketiga rata, sah-sah aja. Ini menurut musannif. Cuman banyak ulama mutaakhirin mengatakan nggak boleh pisah-pisah begitu. 1 kali usap harus rata kena semua. 1, 2, 3. Ya. Jadi dihitung 1 itu, dihitung 1 itu, usapan 1 kapan? Ketika usapan kita rata seluruh tempat keluar najis. Pasti rata ya, tempat keluar najis kan kecil. Usapan kita itu dihitung rata dihitung 1 ketika rata mengusap seluruh tempat keluar najis. Nah, jadi ini bagian ini dikasih bawah tadi. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Nah, gitu aja. Nah, lebih hati-hati kita ambil yang wajib aja mungkin ya. Biar suci. I'tamada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari wa aktsaru man ba'dahu wujubahu. Nah, mengambil i'timad yang berpegangan bahwa hukumnya tadi ya, omongannya musannif kan setiap usapan enggak perlu rata. Ya, setiap usapan kada perlu rata tapi sunnah rata. Itu omongan musannif. Nah, ini tetapi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dan yang setelahnya mengatakan wajib. Mereka berpegangan hukumnya wajib. Karena kalau orang yang mengusap kanannya dulu, kirinya dulu, tengahnya dulu. Ini berapa kali usapan? 1 sebetulnya, kan belum rata, bisa-bisa. Nah itu, jadi ambil yang ini aja untuk hati-hati. Jadi di garis bawah ya, yang ini wajib. Wal istinja bil hajar, seterusnya. Dan ini sunnah istinja bil yasar.
Sunnah istinja pakai tangan kiri, jelas. Kalau bagian kotor-kotor, tangan kiri, sunnah. Sunnah. Makruh kalau pakai tangan kanan. Malah ada ulama yang bilang haram. Istinja ya, istinja. Istinja pakai tangan kanan, ada yang bilang haram. Mengambil dari hadisnya Rasulullah SAW. Jadi ditafsirkan sama dia larangannya larangan haram. Udah hati-hatilah. Kalau ngambil airnya pakai tangan kanan. Menggosoknya yang dimaksud istinja itu berarti tangan yang digunakan untuk menyentuh daerah najis. Itu pakainya tangan kiri. Tangan kiri. Dan kalau yang biasa istinja pakai tangan kanan, itu mewariskan kefakiran. Kecuali orang ada udzur, kalau ada udzur lain. Kalau nggak ada udzur, bikin fakir. Kalau fakir masalah duit nggak ada masalah. Ya, kalau fakirnya urusan duit itu nggak apa-apa. Tapi kalau fakirnya fakir ilmu, kalau fakirnya fakir ketenangan hati, ini biar kaya tapi hati gak ada tenang, nggak enak. Wal i'timad ala lusta fid duburi in istanja bil ma. Wal i'timad dan menggunakan jari tengah pada kemaluan belakang kalau istinja menggunakan air. Kalau nggak pakai air jangan menyentuh jarinya. Kalau jarinya nyentuh harus dicuci pakai air. Wa taqdimuhu alal wudu dan mendahulukan istinja atas wudu. Ini gambaran musannif begitu para ulama. Gimana ceritanya wudu dulu baru istinja misal. Ada orang buang hajat, wudu, setelah wudu baru istinja. Kayak apa ceritanya? Ya, sulit digambarkan tapi seandainya bisa, nggak apa-apa sah aja. Cuman jangan dikerjakan. Nah, paham ya? Istinjanya bukan buang hajatnya. Nah, intinya ini pun juga ada khilaf. Ya, jadi habis buang hajat, istinja dulu, bersuci dulu baru wudu. Itu caranya. Jangan habis buang hajat, wudu dulu baru istinja, terbalik. Udah wudu bersih baru menyiram bagian bawah. Salah. Wadalku yadihi bil ardi dan menggosok tangannya dengan bumi. Sunnah. Tangan yang habis pakai buat istinja digosokkan ke tanah. Kenapa? Biar hilang bau-bau kotorannya. Cuma sekarang ada sabun, cukup ganti dari tanah. Ini kan zaman dulu belum ada sabun. Jadi dulu biasa itu di tempat WC zaman dulu itu ada kotak. Ada kotak bukan kotak kayak sekarang dari plastik, bukan. Mereka itu pokoknya ada dua wadah terpisah. Yang satu isinya batu istinja, di sebelah kiri biasanya, ya sini. Satu isinya batu istinja, yang satu isinya tanah. Tanah lempung bukan pasir ya, tanah. Debu-debu yang halus itu yang agak basah sedikit biasanya. Istinja pakai batu. Ambil batu dari tempat batu bersih, istinja taruh batu kotor. Batu bersih, istinja, taruh batu kotor. Ambil tempat dari batu bersih, istinja, 3 kali. Suci selesai, nah digosok tangannya di di tanah tadi. Gantinya sabun. Kalau pakai air ya gitu juga, sama. Udah disiram pakai air. Apalagi pakai air kan berarti kan tangan kita nyentuh langsung najis. Digosok di batu di tanah. Tanahnya tanah suci ya. Kalau kena tanahnya yang najis ya tambah najis tangannya. Jadi tujuan menggosok di tanah, tujuannya apa? Biar bersih. Biar bersih. Kalau sekarang kada usah, nanti istilah habis keluar dari kamar mandi ke jalan atau ke depan rumah, menggosok tangannya di tanah. Kenapa? Sunnah. Ya, sekarang ada sabun, gantinya cukup sudah. Tsumma yaghsiluha ba'dahu, lalu dicuci tangannya setelah digosok pakai tanah tadi. Kan kotor kan kena tanah, disiram pakai air. Ya sama, dibilas maksudnya. Habis bersabun dibilas. Wa nadhu farjihi wa izarihi dan menciprati kemaluannya dan sarungnya. Ini untuk menghilangkan was-was. Jadi habis istinja misal kemaluan depan istinja disiram, ambil air ciprati. Lalu pakai celana atau sarung kah? Atau pakai celana dalam dulu, ambil air ciprati dulu bagian luar dari celana dalamnya. Kenapa ini? Jangan banyak-banyak ya, sekedar asal ada basah-basahnya cukup. Kenapa ini kok disuruh dicipratin pakai air? Ya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan was-was. Salah satunya. Biasa orang tuh kalau habis buang hajat, habis buang air kecil, selesai, nanti kayak ada yang keluar. Ini apalagi orang was-was ini caranya, ini obatnya ini buat mereka. Akhirnya keluar padahal nggak ada yang keluar. Terasa basah yuk.
Biasanya begitu. Makanya biar kada ragu-ragu lagi terasa basah, memang jelas-jelas basah ini sudah, biar ciprati pakai air. Jadi keluar ciprati pakai air udah sah, sudah aman. Aman. Jadi caranya begitu ya, disunahkan. Biar apa? Jadi kalau ada basah ya, memang basah, biar ciprati pakai air tadi, aman, suci. Jangan ragu-ragu. Yang penting pas buang air sudah ikuti cara sunnah, duduknya, jongkoknya, ikuti cara sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini sunnah ya, kada harus ya, tidak harus. Wa an yaqula ba'dahu Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Dan hendaknya membaca setelah istinja, ya, membaca. Nah kalimat membaca yaqul itu berarti keluar suara, hadirin. Keluar suara. Loh, terus kayak apa nih lagi di WC? Bacanya berarti di luar, bukan di dalam WC. Ya. Bacanya berarti di luar, bukan di dalam WC. Kan baca Allahummanya. Kalau baca di WC kayak apa? Baca dalam hati. Baca dalam hati. Coba kalau baca yang talafut, yang dapat pahala dihitung sempurna itu ketika talafut. Keluar baca Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Baca lagi doa keluar kamar mandi, alhamdulillahilladzi adzaqani ladzah wa abqa fiyya manfa'atah wa akhraja minni adah. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu yang telah merasakan aku lezatnya makanan maksudnya. Wa abqa fiyya manfa'atah, dan menetapkan, meninggalkan di dalam tubuhku manfaatnya. Manfaatnya diserap badan. Wa akhraja minni adah, dan mengeluarkan dari tubuhku sisa-sisa atau kotoran-kotoran makanan. Kan kita makan begitu kan? Makanan, gizi, nutrisi diisap, sisanya ampasnya, kotorannya keluar. Siapa yang mengatur ini semua? Menciptakan tubuh kita bisa mengatur ini semua Allah. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Dan kalau istinja baca itu, keluar dari kamar mandi baca itu, wah nikmat. Nikmat. Berdoa sama Allah. Ini yang kayak gini, yang baca doa macam ini biasanya aman dari penyakit-penyakit itu semua. Kenapa? Jadi dia makan, terus istinja, terus buang hajat sampai keluar, baca doa terima kasih. Allah ketika ngelihat hambanya berterima kasih, la in syakartum la azidannakum. Kan nikmat ini kan, proses ini kan nikmat besar. Coba ada yang salah sedikit di proses kita. Masuk langsung keluar lagi, nggak bisa diserap makanannya. Kayak apa kisahnya? Coba kita makan nasi contoh, gizinya nggak bisa diserap langsung keluar lagi. Kan bahaya sekali ini. Tapi nikmat, alhamdulillah, syukur sama Allah. Allah akan tambah nikmatnya, artinya dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas ya, itu tadi adalah bab istinja. Kewajiban istinja dan adab istinja. Nanti insya Allah selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Masih ada waktu, jika ada yang mau bertanya silahkan. Ada pertanyaan, satu pertanyaan.